Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu pada rapat koordinasi kali ini. Jadi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, silakan siapkan posisi ternyaman Anda. Karena sebentar lagi sesi pemaparan dan diskusi panel yang pertama dengan topik redesign pola pembinaan dan pengawasan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atas Profesi Keuangan akan dimulai. Sesi diskusi panel ini akan diawali dengan pemaparan materi oleh Bapak Trianto dan Bapak Agus Suparto, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan akan dimoderatori oleh Bapak Ari Wibowo, yang juga akan merangkap sebagai narasumber pada diskusi pagi ini. Bapak Ari Wibowo saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kepada Bapak Ari Wibowo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Firman serta teman-teman jabat dari Disatjen serta dari P2PK, kemudian serta Ketua Asosiasi beserta jajarannya. Ini sungguh berbahagia kita pagi ini bisa hadir semua ya, lengkap dalam situasi yang pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap sehat selalu dan insya Allah dengan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini, dan kita sambil berdoa kepada semoga Indonesia bisa lepas dari COVID-19 ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekalian juga kami juga ingin mendukung program pemerintah untuk siap vaksin Bapak dan Ibu ya. Nanti jangan lupa, karena profesi Bapak Ibu ini sangat rentan karena sering ketemu klien dan apalagi ada yang sering turun ke lapangan. Jadi itu kita butuh supaya teman-teman dari profesi ini bisa juga jangan takut dan harus mau vaksin. Mungkin pada sesi kali ini kami akan menyampaikan mengenai desain pola dan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Ini mengeko dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan Pak Firman tadi sebelumnya, bahwa profesi ini mulai berkembang sekali, baik dari yang sudah lama kita bina seperti akuntan, penilaian aktuaris, itu profesinya semakin tahun semakin bertambah, dan juga bergabungnya teman baru kita ini dari konsultan pajak, pejabat lelang kelas 2 serta ahli pabean. Ini membuat profesi ini semakin dilihat lah oleh Bu Menteri bahwa ini adalah perannya penting sekali untuk mendukung perekonomian. Oleh sebab itu Bu Menteri menginginkan supaya P2PK menjaga beserta juga asosiasi profesi menjaga kualitas dari profesi. Nah, intinya dari Bu Menteri adalah trust, ingin bahwa profesi seluruhnya harus menjaga trust dari masyarakat. Itu yang paling penting nomor satu. Kemudian tugas kita sama-sama adalah yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari profesi dan juga serta profesionalismenya. Tentunya itu juga terkait dengan independensi, objektiviti. Nah, itu yang harus dijaga oleh teman-teman. Tentunya itu ada di kode etik dan kami akan membantu juga untuk menerapkan. Dan terakhir juga untuk kita juga tidak bisa menutup mata bahwa teknologi itu semakin berkembang pesat sekali, sehingga kita akan jauh tertinggal jika kita tidak bersahabat. Oleh sebab itu, P2PK ini itu ingin mewujudkan suatu organisasi yang namanya Bionic Organization. Mungkin orang-orang yang Bapak Ibu dulu sering dengar dulu Bionic Woman seperti zaman dulu, kini sekarang Bionic Organization, bahwa akan mensintesiskan antara orang dan teknologi. Dan ini kami juga mohon juga bantuan teman-teman juga untuk bisa menyukseskannya, karena ini juga kita visinya sama, yaitu mengembangkan profesi. Nah, oleh sebab itu, selain kita mengintegrasikan human dan teknologi, juga yang peran paling penting dari Bu Menteri harapkan adalah untuk menjaga kualitas dari profesi. Oleh sebab itu, kami sudah menyusun desain pola pembinaan yang memang sudah kami pandang jauh mudah-mudahan lebih efektif dan efisien.
Nah, ini memang awalnya kami menyusunnya berdasarkan profesi akuntansi yang tentunya banyak benchmark-nya juga. Dan kebetulan pengawasan profesi akuntansi di PP2PK ini sudah diakui kesetaraannya oleh Uni Eropa dan juga oleh Swiss. Jadi oleh sebab itu kami dari pengawasan profesi akuntansi itulah nanti yang akan dikembangkan, dimodified lah tentunya sesuai dengan kondisi profesi yang lainnya. Nah, kemudian dari yang setelah kami membuat desain itu nanti akan terbagi menjadi tahap inisiasi, pembentukan profil resiko, pola pembinaan dan pengawasan, kemudian law enforcement. Nah, disinilah nanti Pak Agus Suparto nanti akan menerangkan mengenai pola pengawasannya berdasarkan risk base, dan kemudian nanti Pak Trianto akan menjelaskan risk profiling beserta roadmap apa yang akan dilakukan oleh P2PK. Mungkin Pak Agus bisa memulai untuk menjelaskan desain pola pembinaan pengawasan untuk seluruh profesi ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dari asosiasi profesi maupun dari teman-teman P2PK maupun peserta yang lain yang kami hormati. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ari ya, disinggung secara umum mengenai peran profesi keuangan ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, memang peran profesi keuangan ini sangat vital ya bagi perekonomian suatu negara ya. Jadi bisa dibayangkan ya, misalkan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas ya, apalagi entitas itu merupakan public interest entities, dan nanti itu akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi ya oleh para stakeholder, itu akan sangat berdampak terhadap perekonomian. Dan yang terlibat atau berperan di dalam pelaporan keuangan itu banyak profesi keuangan, termasuk yang di dalamnya adalah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PPPK ya, dari akuntan publik, kemudian penilai, ada aktuaris, dan ini tiga baru masuk ya, konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pejabat dengan kelas 2. Jadi ini sangat vital perannya. Oleh karena itu PPPK sesuai dengan visi dari PPPK ya, menjadi regulator yang terpercaya untuk membentuk profesi keuangan yang berkelas dunia, yang nanti akan mendukung visi dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu ini dalam momentum yang memang sangat tepat ya, PPPK melakukan ini ya, evaluasi dan melakukan perbaikan kesimpulan terkait dengan pola pembinaan dan pengawasan. Jadi tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Ari ya, mengenai latar belakangnya berkaitan dengan trust ya, next slide ya, berkaitan dengan trust, berkaitan dengan quality, dan juga pemanfaatan teknologi ya. Jadi diistilahkan bionic organization ya, jadi mensintesa antara human dengan teknologi seperti itu ya. Mungkin next slide ya. Jadi di dalam pola pembinaan dan pengawasan ya, yang ini dikembangkan oleh P2PK, ini baik dari inisiasi, kemudian dari selama proses dapat izin, dan mungkin nanti ada pembinaan pengawasan sampai ke exit point atau enforcement, itu kita lakukan selalu continuous improvement. Jadi dalam hal ini adalah terkait dengan entry point ya, pada waktu tahap awal ya, ini dari P2PK itu sudah mengidentifikasi inherent risk profesi keuangan yang akan masuk dan akan mendapatkan izin ya dari Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebagai profesi keuangan itu sebenarnya merupakan orang-orang pilihan ya. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi profesi keuangan, dan perannya sangat vital bagi perekonomian. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri, dan itu harus dijaga benar ya, marwah dari profesi keuangan yang menjadi profesi keuangan yang profesional, kompeten, independen ya, itu harus benar-benar dijaga gitu. Dan dalam hal ini PPPK ya, pada waktu entry point kita juga sudah jagain ya. Jadi pada waktu kasih izin kita udah coba identifikasi inherent risk-nya, kemudian kalau memenuhi persyaratan itu akan kita kasihkan izin itu. Nah kemudian setelah itu juga ini
berkaitan dengan ini pengendalian mutu ya. Jadi mutu itu kan menjadi ruhnya dari profesi, gitu. Sehingga pada waktu proses perizinan sistem pengendalian mutu itu kita jagain bahwa profesi keuangan ini membentuk kantor profesi keuangan itu harus memiliki sistem pengendalian mutu ya seperti itu. Dan itu akan nanti juga ada asistensi ya dari P2PK ya berkaitan dengan bagaimana membuat sistem pengendalian mutu dan juga bagaimana mengimplementasikan. Nah, setelah dapat izin juga selain asistensi ya berkaitan dengan sistem pengendalian mutu, itu juga berkaitan dengan ini asistensi yang lain ya seperti aplikasi terkait sama pelaporan ya, baik itu pelaporan berkaitan dengan PPL, pelaporan berkaitan dengan laporan kegiatan, dan juga yang lainnya ya, aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh P2PK nanti akan diberikan asistensi kepada seluruh profesi keuangan. Nah, setelah profesi keuangan tadi di entry point ya, di entry point, kemudian dapat izin, baik itu izin profesinya maupun izin kantornya, kemudian memberikan jasa. Nah, setelah itu dari P2PK itu juga dalam rangka pola pembinaan pengawasan, kita kan berdasarkan sama risk base ya, sama risk base. Sehingga P2PK melakukan profiling risiko. Jadi risiko itu dikategorikan ada risiko yang rendah ya, yang hijau, risiko yang sedang, dan risiko tinggi yang merah. Gitu. Nah, sehingga P2PK dengan mengetahui profil risiko dari masing-masing profesi, kita bisa melakukan pola pembinaan dan pengawasan. Untuk yang risiko hijau, kita fokusnya adalah ke pola pembinaan. Fokus bukan berarti tidak dilakukan pengawasan, tetap dilakukan pengawasan. Cuman mungkin penekanannya atau fokusinya tapi ke pembinaan. Di dalam pembinaan ini nanti akan ada asistensi ya, baik itu berkaitan dengan sistem pengendalian mutu, juga berkaitan dengan untuk profesi akuntan publik itu nanti ada atlas, dan juga berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh P2PK. Itu. Nah, kemudian untuk yang risiko kuning dan risiko merah itu akan fokus ke peningkatan kualitas dan fokus ke pengawasan. Jadi kenapa sih pendekatan P2PK itu pendekatannya berbasis risiko? Itu mau dipahami ya bahwa profesi keuangan yang dilakukan P2PK itu sangat banyak ya. Jadi sebagai contoh jumlah akuntan publik saat ini ada sekitar 1.470, jumlah KAP-nya ada sekitar 470, cabang sekitar 164, ya kan. Kemudian yang penilai ya, jumlah penilai ada sekitar 700-an, ya. Kemudian jumlah KCPP sekitar 130-an lah gitu ya. Kemudian KCPP-nya juga cabangnya juga lebih banyak lagi itu. Juga aktuaris ya, aktuaris itu sekitar 130-an ya. Kemudian kalau atau konsultatoria sekitar 22-an konsultan pajak. Jadi belum nanti yang konsultan pajak ya, jumlahnya sampai 5.000 lebih, kemudian ahli kebabianan, kemudian pejabat lelang. Jadi sangat banyak dan perannya sangat signifikan. Gitu. Karena itu dan semua itu harus dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga P2PK itu harus melakukan profil risiko dan bagaimana menangani atau melakukan pembinaan pengawasan terhadap profesi keuangan sesuai dengan risiko tadi seperti itu. Saat ini mungkin seperti yang diketahui jumlah pegawai ya di BPPK itu sekitar 162 ya. Nah, kemudian yang di pengawasan terutama yang di pemeriksaan yang akuntan sama penilai ya, untuk yang akuntan sekitar 22 orang. Yang penilai dan aktuaris yaitu 29 orang. Jadi dengan resources yang terbatas, jumlah profesi yang diawasi cukup banyak sehingga kita harus mengalokasikan waktu dan juga resources SDM yang cukup sehingga pengawasan bisa efektif sehingga kita melakukan risk supervision itu. Jadi ini dari pola pengawasannya dengan profil risiko, kemudian penekanan pembinaan untuk yang risiko hijau, kemudian yang risiko kuning sama merah itu penekanannya ke pengawasan dan peningkatan quality. Nah, kemudian setelah dilakukan pola pengawasan itu juga dilakukan enforcement ya, enforcement untuk yang melanggar dan itu bisa berakibat merusak profesi. Jadi mohon dipahami bahwa enforcement itu bukan berarti kita itu tega atau gimana, enggak. Sebenarnya justru enforcement itu adalah penegakan disiplin ya, penegakan disiplin supaya profesi keuangan itu menjadi lebih dipercaya lagi oleh publik seperti itu dan
yang merusak profesi itu ya memang harus dilakukan enforcement seperti itu, sehingga nanti profesi keuangan itu makin lama makin ini ya makin berkualitas, kompleks, dan semakin dipercaya oleh publik. Nah itu untuk kedepannya dari P2PK terkait sama enforcement itu akan mengimplementasikan komite sanksi, jadi supaya lebih komprehensif ya. Jadi pada waktu kena sanksi nanti banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan baik itu pertimbangan teknis, non teknis dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih tepat seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pengembangan TIK PPPK. Tadi dalam rangka pola pembinaan pengawasan, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, untuk akselerasi transformasi digitalisasi. Ada juga sesuai dengan arahan Bu Menteri juga. Jadi P2PK itu juga dalam melaksanakan fungsinya ya, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, itu juga ini apa akan memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi. Jadi untuk semua layanan dari P2PK itu nanti akan mengoptimalkan penggunaan dari teknologi. Jadi berkaitan dengan perizinan, bahkan sekarang sudah jalan ya Bapak-Ibu sekalian ya, berkaitan dengan perizinan itu sudah ada aplikasi ELSA ya, baik itu yang di tempatnya Pak Tri ya berkaitan dengan perizinan profesi akuntansi, dan juga di tempatnya Pak Sekti ya berkaitan dengan perizinan yang penilai sama aktuaris dan profesi keuangan yang baru masuk. Jadi ini sudah ada aplikasinya dan sudah jalan dan akan terus dikembangkan. Kemudian yang pelaporan itu juga sebagian sudah jalan ya, sehingga Bapak Ibu sekalian pada waktu menyampaikan laporan, baik itu laporan berkaitan dengan PPL maupun laporan kegiatan itu sudah bisa menggunakan aplikasi. Kemudian berkaitan dengan pengolahan informasi ya atau penyajian informasi itu P2PK juga sudah dan akan terus mengembangkan ya aplikasi untuk otomasi pengolahan data, termasuk di dalam pembuatan profil risiko ya, baik itu profil risiko untuk profesinya maupun untuk kantornya ya, termasuk untuk industri. Nah kemudian yang berkaitan dengan pengawasan, memang saat ini masih berbasis ke ini ya, ke Excel ya. Nah ini untuk kedepannya mungkin dalam tahun 2021 akan kami usahakan itu bisa menyelesaikan aplikasi ya berbasis web untuk pengawasan yang kita namakan e-supervision. Ya. Jadi sebagai gambaran mungkin di next slide untuk yang e-supervision ini ada 11 ini ya probis ya. Jadi yang kotak-kotak itu adalah probis, proses bisnis ya, baik itu berkaitan dengan pengaduan masyarakat, berkaitan dengan pemantauan kepatuhan, berkaitan dengan pengenaan saksi, berkaitan dengan kalau ada gugatan, berkaitan dengan perencanaan pemeriksaan berkala, pemeriksaan rutin, maupun tindak lanjut pemeriksaan. Nah ini semua akan kita gunakan teknologi informasi ya, digitalisasi dengan membuat aplikasi e-supervision. Ini dari 11 probis ini kita buat menjadi 6 modul, dan 6 modul ini nanti akan terintegrasi ya dengan aplikasi yang lain, begitu dengan aplikasi perizinan, aplikasi pelaporan, aplikasi pengembangan, dan ini aplikasi e-supervision itu akan saling terkait. Jadi aplikasi yang satu merupakan input bagi aplikasi yang lain dan output dari aplikasi ini akan menjadi input bagi aplikasi yang lain. Jadi ada ini yang saling keterkaitan, Bapak sekalian ya. Next slide. Oke, ini berkaitan dengan penguatan pengawasan berbasis risiko. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam rangka pengawasan ya khususnya P2PK menggunakan risk-based supervision ya. Sebenarnya ini sudah jalan, cuman kita akan perkuat lagi dengan tadi profiling risiko, ada risiko merah, risiko kuning, risiko hijau. Itu. Nah, pertimbangannya tadi sudah saya sampaikan juga, memang resources kita itu terbatas ya, sementara yang diawasi cukup banyak, dan ini berkaitan dengan perekonomian dan juga dampaknya terhadap kepercayaan publik dan juga kepercayaan dari investor, sehingga ini harus dilakukan pola pembinaan pengawasan yang tepat ya. Jadi untuk yang risiko merah P2PK itu akan fokus ya ke pengawasan untuk area-area yang berisiko. Nah kemudian untuk ininya turnovernya untuk yang masuk kelompok merah itu akan dilakukan pengawasan oleh P2PK dalam jangka waktu maksimal 3 tahun. Itu sudah akan
dilakukan pemeriksaan gitu ya. Bahkan untuk yang risiko-risiko terbesar yang di sini 5 besar bahkan 10 besar kita akan masuk setiap tahun. Jadi kalau misalkan kayak Big Four gitu ya, itu kan termasuk ya risiko yang tinggi karena menghandle klien-klien yang ini ya, yang pay lah seperti itu. Sehingga itu setiap tahun dari BP2PK akan melakukan pemeriksaan ya kepada profesi keuangan yang memang termasuk risiko-risiko yang tertinggi. Kemudian untuk yang risiko level 2 atau risiko kuning ya, risiko kuning itu nanti pendekatan dari P2PK itu pendekatan untuk yang area berisiko dan juga tematik. Nanti akan kita combine ya, akan kita combine tematik maupun area-area berisiko, dan ini akan kita handle dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun ya, mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun. Ini cukup banyak juga profesi keuangan yang ada di level kuning. Kemudian yang di level hijau ini karena risikonya itu rendah dan tadi fokusnya ke pembinaan, tapi tetap dilakukan juga pengawasan atau pemeriksaan. Cuman mungkin jangka waktunya lebih lama ya. Di sini kita perkirakan lebih dari 5 tahun, mungkin sekitar 6 tahun lah itu akan kita lakukan pengawasan. Tapi metodologi kami itu akan berbeda ya untuk tiap risiko. Untuk risiko merah, risiko kuning maupun risiko hijau itu akan berbeda ininya pendekatannya. Next slide. Nah ini untuk implementasinya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk implementasinya. Jadi ini dengan kondisi COVID seperti ini, selama ini sebenarnya kita sudah jalan ya dengan pendekatan melalui online. Tapi nanti kedepannya kalau kondisi sudah normal, kita akan komunikasikan ya, baik itu pemeriksaan atau pengawasan dengan tatap muka secara fisik maupun secara daring. Itu kita akan kombinasikan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ini ya, zona, maksudnya ini adalah tim pemeriksa, misalkan dia secara fisik misalkan ya datang ke satu kota, nanti tidak hanya menghandle satu kantor, bisa beberapa kantor lah seperti itu. Nanti mungkin ketua tim akan menghandle beberapa tim gitu ya, yang terutama ini yang level hijau ya, sama kuning nanti bisa dihandle. Tapi kalau yang level merah kayaknya sih akan fokus satu tim handle satu profesi keuangan. Kemudian berkaitan dengan risk clustering akan selalu diupdate ya. Jadi profil risiko masing-masing profesi keuangan itu akan selalu diupdate. Nanti Pak Ti akan menjelaskan ya bagaimana pertimbangan di dalam membuat profil risiko. Kemudian dalam melakukan pengawasan itu kan bukan semata-mata itu dilakukan oleh regulator, Ibu sekalian ya. Jadi disinilah peran dari asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu juga sangat berperan ya, bagaimana asosiasi profesi itu mereview anggotanya dan melakukan disciplinary action ke anggotanya. Jadi di sini kami PP2PK akan bekerjasama dengan asosiasi profesi, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan dan pengawasan ya secara efektif ya, bekerjasama dengan asosiasi profesi dan juga dengan otoritas lain seperti OJK. Itu. Nanti kami akan sering bersinergi. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi kami sampaikan berkaitan dengan profiling risiko ya. Ini dari temannya Pak Tri yang mengembangkan profil risiko. Ini kami persilakan ke Pak Tri untuk menjelaskan berkaitan dengan risiko keuangan. Terima kasih. Pak Tri, udah pada penasaran nih, kantor-kantor saya masuk kemana ya? Kuning, merah, atau hijau ya? Ini mungkin Pak Tri bisa jelaskan. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Bapak sekalian, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pagi ini saya akan sampaikan berkaitan dengan penentuan profil dari risiko keuangan. Baik, jadi pagi ini saya akan sampaikan berkaitan dengan penentuan profil risiko keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, P2PK seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Ari, bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan, jadi kita ini ya tadi ya dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh P2PK dan juga jumlah profesi yang semakin berkembang dan semakin banyak, tentunya harus ditentukan skala prioritas dan model pembinaan pengawasan yang bisa mengcover semua ini ya, semua hal yang mungkin dalam area risiko yang signifikan gitu kan. Jadi memang untuk mencapai hal itu salah satu yang kita lakukan adalah kita membuat profil risiko dari profesi keuangan. Nah, di dalam layar yang Bapak Ibu sekalian bisa saksikan, di sini ada kolom berkaitan dengan akuntan publik, dengan penilai publik dan juga kantor maupun KJPP.
Jadi memang dua profesi ini ya, akuntan publik dan juga KAP, bisa dikatakan menjadi pilot project yang paling utama ya, karena memang pekerjaan dari dua profesi ini yang memang impact kepada publiknya langsung dapat dirasakan, dan mungkin ya memang akhir-akhir ini kalau Bapak sekalian cermatin ada permasalahan gitu ya, terkait dengan laporan keuangan gitu. Pasti kan kadang-kadang kan publik ini langsung apa eh, ber apa berpersepsi, wah ini pasti akuntan publiknya nih yang melakukan apa segala macam gitu ya. Jadi padahal mungkin belum tentu juga gitu kan. Nah, selain akuntan publik juga yang sering menjadi sandaran atau mungkin ya semacam kayak yang apa ya, kadang-kadang kita pakai pilih bahasa yang kurang bagus ya, kayak kayak kambing gitu atau siapa itu, kadang-kadang penilai publik juga sekarang mulai mendapat sorotan juga ya, mungkin karena Indonesia mungkin belakangan ini banyak melakukan pembangunan terkait dengan infrastruktur, dan dalam penentuan ganti rugi ini kan juga penilai publik ini kan terlibat ini ya dalam menentukan nilainya tadi yang menjadi acuan utama untuk penentuan ganti rugi. Nah, ini juga risikonya juga sangat besar ya, jadinya menjadi sorotan juga di publik ya, mungkin kalau kita cermati di media banyak sekali pengaduan-pengaduan berkaitan dengan kinerja dari penilai publik gitu kan. Memang belum tentu sih penilai publiknya yang salah gitu kan, tapi memang kalau namanya ganti rugi ya mau dinilai tinggi mungkin nanti bisa jadi penilaiannya disalahin sama aparat penegak hukumnya itu kan. Tapi begitu dinilai terlalu rendah, masyarakatnya juga bisa marah gitu kan. Jadi memang menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda ini menjadi tugas yang sangat sulit bagi seorang penilai publik. Nah, dua profesi ini yang kita jadikan pilot project di awal. Jadi kita atur terkait dengan penentuan profil risiko ini ke dalam tiga atribut besar. Jadi poin-poin yang menentukan apakah satu profesi penilai atau akuntan ini masuk ke dalam risiko yang tadi yang dikategorikan dalam profesi yang kategori hijau gitu ya, atau berkategori kuning atau merah, itu dilihat dari tiga aspek ya. Atribut utamanya aspeknya dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama itu untuk aspek administratif ya. Administratif di sini ada, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ ya, ada banyak sekali poin-poinnya. Jadi memang setiap profesi ini kan ada kewajiban untuk mengikuti pelatihan. Nah, semakin tentunya dengan pelatihan yang semakin banyak dan mungkin semakin efektif, itu kan akan menentukan seorang itu memiliki kompetensi yang lebih memadai gitu kan, dibandingkan dengan mereka yang nggak pernah PPL gitu kan. Yang ikut PPL pun kadang-kadang juga belum tentu bisa mengcapture segala macam perkembangan, apalagi kalau nggak pernah ikut gitu kan. Itu salah satu kenapa pemenuhan SKP ini menjadi salah satu poin yang kita jadikan acuan untuk menentukan profil dari profesi. Kemudian juga selain itu terkait dengan penyampaian report nih. Seringkali memang profesi ini kan ini ya, ada setelah dia ikut PPL kan harus menyampaikan kepada P2PK ya. Sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi ya. Kita ada aplikasi semuanya di SSU di P2PK. Memang nanti ada aplikasi khususnya namanya kalau di AP kan namanya Info AP gitu ya. Kalau di untuk operasional kan bisa pakai yang e-gov-nya itu, dan mungkin nanti akan ditransfer semua ke Elsa itu. Nah, sebenarnya kan kalau sudah kalau dulu kan waktu awal aplikasi ini ada kan masih harus kita itu upload SKP segala macam. Kalau sekarang sudah relatif lebih mudah, gitu kan? Kita bisa tinggal kita pilih aja jumlah pelatihan yang diikutin, tinggal diklik-klik saja kan, karena kan antara aplikasi kita yang dari P2PK dengan yang dari profesi ya, baik itu IAP maupun MAPI kan sudah ada connecting untuk database terkait dengan PPL-nya gitu kan. Jadi kan tinggal kita pilih tabnya aja ke bawah, jadi kan
nggak sulit gitu kan. Memang seringkali kemarin beberapa profesi itu mengalami kesulitan, dan kadang-kadang sudah ngisi ya, sampai sudah level hampir selesai, tinggal satu hal yang kadang-kadang kelupaan gitu kan, terkait dengan submit itu kan. Kalau submitnya nggak diklik kan nggak nyampe juga gitu kan. Jadi apa namanya, kalau di profesi AP kan ada aturan dendanya itu. Jadi saya harapkan nih ya, jangan lupa ya teman-teman saya, Bapak sekalian, kalau sudah isi nanti penyampaian PPL ini, jadi ini apa namanya, tolong untuk disubmit juga gitu kan. Ini untuk ini ya, sekalian pesan sponsor ya, karena memang sampai tanggal sekarang ya, sampai hari ini ternyata masih cukup banyak yang belum menyampaikan laporan terkait dengan PPL ini. Di profesi AP masih di bawah 50%, kalau di penilai sudah sampai hampir 60%. Jadi saya harapkan sih sampai dengan 3 saat, kan tadi sudah saya sampaikan, melaporkannya sangat mudah, dan bahkan staf di P2PK sangat siap sedia ketika dimintain tolong untuk bantu report. Jadi beberapa hal kemarin memang ada yang kesulitan dan dibantu oleh staf kami gitu kan. Nah, itu tentunya tolong dimanfaatkan betul-betul gitu kan. Ini hal yang sepele, tapi penyampaian ini kan ada aturan mainnya, jadi tolong untuk dipatuhin. Kalau nggak dipatuhin memang repot, nanti bisa masuk salah satu, kalau di profesi AP bisa ada dendanya, ya selain ada sanksi yang lain juga ada dendanya. Nah, kalau di profesi penilai hanya kena sanksi administrasi gitu kan. Nah, itu yang mungkin ini ya, tolong diperhatikan ya. Ini karena menjadi catatan kami juga, karena memang kalau kami lihat ya, AP-AP yang selama ini menyampaikan laporan dengan tertib, baik itu laporan PPL, laporan tahunan, itu memang rata-rata dalam nyusun KKP, dalam pelaksanaan pekerjaannya memang lebih rapi gitu kan, lebih rapi, administrasinya lebih baik gitu kan. Nah, dan adapun untuk profesi yang sering terlambat, ya memang rata-rata seperti itu. Jadi kadang-kadang memang apa yang kita lakukan sehari-hari ini kan memang cerminan dari apa yang menjadi perilaku utama kita dalam melaksanakan semua aspek gitu kan. Jadi memang harus dimulai dari yang kecil-kecilnya, juga harus mendapat perhatian dari kita itu. Jadi ini Bapak sekalian, jadi terkait dengan penyampaian report ini ya tolong diperhatikan ya, karena nanti ada impact-nya gitu kan. Kalau sering kena sanksi, ya itu ada impact ke profilnya, mungkin susah untuk jadi hijau gitu kan. Tapi kalau baik kuantitas maupun penyampaiannya, dan juga mungkin nanti kita akan selalu bergerak ya, seperti tadi disampaikan, akan kita update terus terkait dengan aspek-aspek administrasi ini. Mungkin nanti suatu ketika mungkin terkait dengan yang menjadi salah satu concern kita itu adalah substance-nya. Substance-nya sebenarnya dari pelatihan yang diikuti itu sebenarnya benar-benar masuk enggak sih gitu kan. Memang sih sekarang ini yang sudah dilaksanakan post test gitu ya, untuk PPL ini kan baru yang berkaitan dengan SKP untuk kegiatan pembinaan pengawasan. Harusnya kan memang kalau kita itu pengen benar-benar memanfaatkan PPL ini menjadi salah satu instrumen untuk peningkatan kualitas, ke depan kita harus juga atur berkaitan dengan masa pertama kurikulum, dan berikutnya itu ada terkait dengan aspek penilaiannya gitu kan. Jadi apakah benar ya kalau seseorang itu sudah ikut PPL yang sudah sampai 80 jam setahun, bahkan ya mungkin ada yang 50 jam latihan gitu ya. Bahkan kalau saya lihat di database itu ada yang sampai lebih dari 120 gitu kan. Itu yang bersangkutan apakah benar-benar ngikutin gitu ya, atau mungkin apalagi ini di eranya pandemi yang banyak pakai online ini kan, kadang-kadang kan video dimatiin kan nggak tahu juga ini sebenarnya ngikutin betulan atau dari sambil yang lain-lain gitu kan. Mungkin pendekatannya nanti bukan cuma input base ya, cuma jumlah jam dan juga kehadirannya, tapi mungkin lebih ke outputnya juga akan kita evaluasi ke depan. Tapi mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan kasih terus ya bagaimana nanti untuk mekanisme terkait dengan penilaian untuk hasil dari efektivitas dari pelaksanaan PPL tadi gitu kan. Jadi ikut pelatihan lah, anggap aja ikut pelatihan 3 big standard, 71, 72, 73 gitu kan.
ikut sih sudah 5 kali 6 kali itu kan. Tapi karena nggak dievaluasi apakah benar-benar menguasai atau tidak, begitu nanti melaksanakan pelaksanaan penugasan bisa jadi ya tadi apa namanya walaupun ikut jam pelatihannya banyak tapi ternyata belum menguasai gitu kan. Nah itu apa berkaitan dengan salah satu ini ya aspek administrasi. Itu untuk profil terkait aspek administrasi untuk profesinya. Nah selain profesinya juga aspek administrasi yang kita evaluasi nanti kan selain profil untuk profesi juga ada profil untuk kantornya. Nah untuk kantor ini kan apa sih yang mencerminkan sebuah kantor itu kantor yang ya bisa dikatakan handal dan memiliki apa reputasi baik sehingga bisa masuk ke yang hijau atau mungkin yang kuning lah minimal itu kan. Nah hal-hal yang bisa menentukan berkaitan dengan bagus dan tidaknya profil sebuah kantor. Sebenarnya kalau mau cari gampangnya itu kan bisa aja sih gitu kan. Kantor itu kalau lihat lokasinya pun sudah ketahuan gitu kan. Yang satu lokasinya di di area-area bisnis yang strategis itu kan, memang beberapa area bisnis kata kayak segitiga emas ini kan memang rata-rata kan kantornya sangat rapi ya, mereka yang sewanya kan sudah sangat mahal kan. Jadi ini bukan berarti ini kalau mahal pasti bagus, bukan begitu, tapi memang ini hanya untuk in appearance-nya, tampilannya memang kantor yang seperti itu rata-rata kalau kami pernah pernah inspeksi ke lapangan ya memang administrasi di kantornya jauh lebih memadai sih dibandingkan dengan kantor-kantor yang kadang-kadang itu kan memang gabung di rumah. Nah, emang kami ini kan tidak ada larangan ya, tidak ada larangan seseorang itu punya kantor di rumahnya, nggak ada masalah gitu kan. Karena kan namanya orang usaha itu kan juga pasti ada tahapannya kan, tahapan dari berjuang di awal sampai dengan nanti bisa mencapai ke level suksesannya gitu kan. Dan kalau kami lihat beberapa kantor kan ada yang dulunya sangat kecil gitu ya, sekarang menjadi bisa nyewa di daerah ini area bisnis pusat Jakarta ini gitu kan. Nah, ini memang kelihatan memang dari progres kantornya juga ada peningkatan yang signifikan gitu kan. Nah itu untuk apa ya, itu hanya kalau kita salah satu ini ya indikator yang mudahnya untuk kita lihat gitu kan. Nah untuk yang sifatnya terukur dan mungkin diatur juga secara global, ini kan ada beberapa hal yang kita adopsi. Mungkin tadi disampaikan juga oleh Pak Agus, itu berkaitan dengan setidaknya itu terkait dengan SPM gitu kan. SPM ini kan sistem yang menjamin bahwa jasa yang akan diberikan oleh sebuah kantor itu kan akan berkualitas, gitu kan. Itu kan meliputi dari desainnya maupun nanti di level implementasinya, gitu kan. Memang SPM ini kan ketentuan yang bisa dikatakan kan waktu awal kantor ini buka memang dulunya belum ada gitu kan. Apalagi kalau untuk yang paling tua ini kan di profesi akuntan publik ya, dulu KAP ini kan ketentuan SPM kan juga diterapkan setelah kantor itu running gitu kan. Sudah running cukup lama baru ada pengaturan SPM gitu kan. Jadi ternyata pemenuhan kewajiban terkait dengan adanya SPM di kantor ini akhirnya setiap kantornya emang bermacam-macam levelnya gitu kan. Kalau kantor-kantor yang sudah lama dan juga kadang-kadang mohon maaf sudah sangat senior gitu ya partnernya, itu kadang-kadang SPM ini ya sekedar ada dokumentasinya gitu kan. Tapi begitu dievaluasi sama tim pemeriksa dari kami, ya cuman ada ininya gitu kan berkas atau dokumentasi kebijakannya gitu kan. Implementasinya sama sekali nggak dilihat. Itu banyak kita jumpai ya temuan-temuan dari tim pemeriksa mencerminkan seperti itu gitu kan. Jadi SPM ini yang dari 7 unsur itu selain desainnya kita akan lihat juga terkait dengan implementasinya sampai level seperti apa gitu kan. Nah, selain masalah SPM yang menjadi salah satu tolak ukur utama untuk penentuan poin di aspek administratif, kita juga lihat berkaitan dengan kepatuhannya dalam KAP atau KCPP ini menyampaikan report yang diwajibkan oleh peraturan terkait dengan informasi keuangan itu kan, laporan tahunan kan hampir semua profesi kan harus lapor itu kan. Nah ternyata memang kantor yang telat ini ya rata-rata ya kantornya itu aja itu kan.
bahkan di tahun lalu ya karena ada pandemi kita ini ya kita ada relaksasi, kita kasih apa relaksasi dari apa kewajiban yang diatur oleh peraturannya di PMK 154 itu disyaratkan di tanggal 30 April kita geser ke 30 Juni gitu kan. Ternyata jumlah yang telat di tahun dengan dibandingkan tahun sebelumnya juga tidak ada perbaikan gitu kan. Jadi ya sekarang akhirnya dikembalikan lagi untuk laporan tahunan ini tetap harus disampaikan paling lambat di 30 April gitu ya. Jadi Bapak sekalian tolong tolong dipatuhi terkait dengan hal itu karena memang itu nanti juga menjadi salah satu poin untuk penentuan ini besaran masuk ke dalam risiko yang mana gitu kan nanti menjadi penentu dari salah satu aspeknya. Nah memang antara akuntan publik dan juga penilai publik ini sekarang aplikasinya itu sudah dilengkapi juga dengan penyampaian untuk daftar klien secara bulanan gitu ya. Jadi setelah selesai itu bisa dicicil. Jadi sebenarnya tujuannya kenapa bulanan? Pertama itu biar informasinya itu bisa ya current lah gitu kan. Karena selama ini ya kalau penyampaian laporan tahunan itu dipatoknya setahun, dia klien daftarnya segala macam itu setahun sekali. Jadi kadang-kadang ya sudah agak lumayan bahasanya itu sudah kadaluarsa ya mungkin agak basi lah gitu ya. Jadi informasinya kurang gitu. Jadi memang sekarang setelah profesi itu memberikan jasa, diberikan waktu sampai dengan tanggal 10 di bulan berikutnya bisa entry di aplikasi yang kita punya. Kan tinggal di entry aja gitu. Di entry kan bukan pekerjaan yang sulit tentunya gitu kan. Itu untuk ini. Jadi itu juga nanti akan memperingan dari Bapak Ibu sekalian ketika submit ke yang gelondongannya yang besarnya di tanggal 30 April gitu kan. Dan hal lain juga yang ini ya mungkin yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami bahwa sekarang P2PK ini juga melaksanakan pendampingan terkait dengan berbagai macam hal ya. Jadi jangan dipahamin kalau ada nanti dari P2PK ya ke kantor Bapak Ibu sekalian itu diasosiasikan dengan diperiksa itu Pak. Jadi kalau lapangan itu belum tentu periksa Bapak sekalian. Jadi kadang-kadang justru ada beberapa hal ini ya, beberapa kantor itu setelah dilakukan pendampingan ya, baik itu terkait dengan tutorial untuk pelaporan tahunannya, terkait dengan tutorial untuk implementasi ini ya, penyusunan KKP berbasiskan dengan aplikasi Atlas. Setelah kita lakukan itu memang ternyata kantor baru menyadari gitu kan. Tapi memang yang kami harapkan Bapak sekalian ya, kalau dari P2PK melakukan pendampingan ya setelah itu ini ya, setelah itu ada komitmen nanti ke depan kalau ada evaluasi dari P2PK itu akan ini ya, akan dipatuhi dan juga dilakukan apa tadi yang sudah disarankan, ya tolong itu dilaksanakan gitu kan. Karena memang beberapa kantor yang sudah kita laksanakan pendampingan baik itu dalam SPM maupun dalam rangka penyusunan KKP. Ternyata begitu dievaluasi oleh tim pengawas P2PK ya, pemerintah P2PK, kok ya apa yang sudah disarankan, yang sudah diajarin segala macam nggak dilaksanakan sama sekali gitu. Itu kan ya agak jadinya ya ibaratnya kalau mau ini ya kan begitu nanti dievaluasi pemeriksaan ini kan ada temuan dan harus di follow up untuk sanksi segala macam itu kan jadi agak susah itu kan kita mau cari alibi apa itu kan udah pernah diajari udah seperti itu ternyata kok ya diabaikan. Nah, kalau pengabaian itu kan rata-rata kan hukumannya lebih ini ya. Kalau orang nggak paham kemudian melakukan kesalahan ya itu mungkin ya bisa dikatakan jadi unsur pemaaf gitu kan. Tapi kalau sudah didampingin, dibantu ini ya banyak hal untuk nyusun KKP, tapi ternyata nggak dipenuhi sama sekali ya tentunya itu sulit lagi kalau mau dibina dengan cara apa lagi, dan makanya harus ada law enforcement. Gitu kan. Itu bagusan terkait dengan aspek administrasi ya. Nah berikutnya ada berkaitan dengan aspek teknis ya. Nah aspek teknis ini fokusnya itu berkaitan dengan tadi sudah pernah disampaikan Pak, kalau untuk akuntan publik itu berkaitan salah satunya itu adalah terkait dengan klien yang dihandle itu seperti apa gitu kan.
Jadi kalau klien-klien itu kategorinya kayak TPK, kemudian BUMN lagi itu kan, kemudian punya banyak anak perusahaan gitu kan, dan juga bisnisnya juga sangat rentan kepada ini ya, kayak sekarang ini di era pandemi ini ada banyak bisnis yang terganggu gitu kan oleh pandemi ini kan, kayak Garuda mungkin begitu ada pandemi ini kan tentunya penerbangan banyak berkurang gitu kan, cost-nya dia jalan terus segala macam, sementara ini ya revenue-nya menurun drastis, ini kan tentu jadi alert tersendiri gitu kan. Ini kira-kira memang diauditnya dengan cara yang memadai atau enggak kan? Karena memang kalau klien-klien yang sangat berisiko kayak gitu memang sangat rentan ya kan. Ini karena apalagi kalau kategorinya BUMN ini kan, begitu nanti ada sebuah masalah gitu kan, ujung-ujungnya kan nanti negara ini kan harus menginjek gitu kan, injek dana besar gitu kan. Ya ini menjadi concern kita semua gitu kan. Kalau perusahaan sudah kategori TBK, kemudian BUMN, ini memang menjadi salah satu pertimbangan kita, itu rata-rata memang apa yang menghandle seperti klien model itu memang kategorinya ya layak dimasukin ke merah. Merah bukan berarti AP-nya ini ya, karena memang sangat berisiko sekali itu kan. Begitu ada kegagalan, impact-nya langsung besar gitu kan. Beda kalau perusahaan yang mungkin cuma keluarga, di handle juga level menengah. Nah itu kan memang kalaupun ada impact kan kadang-kadang kan, kalaupun ada perselisihan kan hanya keluarga mereka lah, ada mungkin impact ke karyawan atau apa. Tapi kan kalau yang tadi ya saya sampaikan kayak Garuda gitu kan, apalagi yang kemarin pernah kejadian gitu kan di Jiwasraya atau yang lain-lainnya, itu kan memang harus kita jadi prioritas utama untuk kita lihat. Ini sebenarnya profesi ini kan sudah diberikan ini ya, di Undang-Undang AP ini kan dikasih beberapa senjata gitu kan. Salah satunya itu adalah terkait dengan kalau klien ini nggak mau ngasih terbuka terkait dengan informasi kan bisa memberikan opini yang macam-macam gitu kan. Jadi jangan selalu di default-nya itu harus WTP. Kalau default-nya begitu agak repot gitu kan. Jadi nanti ujungnya nyari pembenaran gitu. Tapi kalau dari awal sudah tahu ini berisiko, akan lebih lebih hati-hati gitu kan. Nah, kemudian juga salah satu aspek lagi yang menjadi pertimbangan kami ya adalah berkaitan dengan kewajaran dari jumlah auditnya gitu kan, dan juga penyelesaian auditnya itu. Memang kalau di data kami ya, memang ini perdebatannya cukup panjang ya. Apakah rentang kendali klien yang dihandle oleh oleh seorang AP itu perlu dibatasi atau enggak itu kan? Karena kalau kita lihat di SPAP ya, tugas seorang akuntan publik itu sedemikian ini ya sedemikian demandingnya standar itu yang harus dipenuhi gitu kan. Kalau dia tuh menghandle sampai 100 klien lebih gitu kan, atau bahkan ada yang ekstrim gitu kan, ada yang sampai lebih dari 200-300, ini kapan pula dia bisa review KKP-nya itu kan. Memang sih ada tim audit yang di bawahnya yang mungkin ada gitu kan, tapi nanti tanggung jawab akhir kan ada di AP-nya itu kan. Ya memang sih kalau cuma sekedar tengok-tengok sebentar kemudian langsung desain ya cepat itu kan. Tapi kan akan sulit nanti itu kalau kita mempertanggungjawabkan hal itu gitu kan. Nah itu makanya rentang kendali di jumlah AP maupun nanti jumlah ininya ya, jumlah yang ditugasin kalau untuk penilai dan juga kantornya itu menjadi pertimbangan dari kita ya, gitu, dari kita untuk memasukkan ke dalam ini masuk merah hijau atau apa. Nah kemudian selain itu ya aspek teknis juga kita akan poin yang menentukan merah hijaunya profesi adalah berkaitan dengan kelah eksternal. Memang ini sudah jadi best practice ya. Kalau udah dievaluasi sama pihak luar, kemudian hasilnya baik, itu menjadi catatan, oh ini memang profesi ini handal itu kan, memang menjadi. Nah tapi kalau setiap kali dievaluasi kena sanksi, lah itu sudah harus memang ini sebenarnya ketidaktahuan gitu, atau memang sengaja itu kan. Kalau sengaja kan hukumannya jauh lebih kuat dibandingkan yang bukan sengaja itu kan. Kalau memang dia terbatas kan memang tugas kita untuk membina dulu. Oke, di next slide Mas.
Oke, Bapak sekalian. Nah, itu tadi untuk sekilas ya, sekilas terkait dengan apa, saya nggak terangin sampai detail semuanya gitu kan, karena nah ini kita akan lihat. Nah, Bapak sekalian, untuk selanjutnya ya, selanjutnya memang kita akan terapkan apa tadi roadmap terkait dengan pembinaan dan pengawasan ke depannya itu kan. Jadi kita bagi dalam 3 timeline ya, ada yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang gitu kan. Jadi memang kalau untuk tadi sudah disampaikan di depan bahwa kita ini baik pembinaan dan pengawasan ini bukan cuma ini ya, bukan dari sisi profesinya aja, tapi kita sendiri dari organisasi kita, dari P2PK juga kita bertransformasi ke depan itu menjadi lebih ini lagi ya, lebih adaptif lagi, menjadi organisasi yang agile gitu. Nah, jadi salah satu yang menjadi prioritas kami adalah di tahun ini, tahun 2021, memang kita harapkan semua aplikasi terkait dengan perizinan ini kita selesaikan semuanya sudah dalam bentuk digital gitu kan. Nah, kemudian untuk apa asistensinya juga ya untuk kepada profesi ini juga sementara memang di tahun ini juga kita akan selesaikan untuk yang profesi AP yang secara SPM-nya masih belum memadai, kita akan bantu untuk selesaikan supaya nanti bisa ini ya, bisa semuanya SPM-nya sudah memadai gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya nanti di jangka menengah di tahun 2020 sampai dengan tahun depan nanti adalah ya memang seluruh profesi yang akan dibina oleh P2PK ya, baik itu menyangkut ke aktuaris, kepada konsultan pajak, kepada ini ya pejabat elang kelas 2 maupun kepada ahli kepabianan, itu akan juga dilakukan ini ya langkah-langkah untuk pembinaannya biar lebih ini. Karena memang sekarang ini kan kalau untuk kayak profesi yang 3 yang baru nih ya, ini kan memang kita masih tahap peralihan ya, jadi memang belum sepenuhnya P2PK melakukan pembinaan dengan baik. Dan kita pun juga masih ini ya banyak sekarang ini tahap pembelajaran juga. Jadi kami sudah ikutkan SDM kami untuk ikut berbagai macam pelatihan dalam rangka menyongsong pengalian pembinaan untuk 3 profesi yang baru ini nanti gitu kan. Ada IHT-nya sudah kita selesaikan, kemudian juga kita ada yang beberapa kita ada yang brevet segala macam sampai sertifikasi kita akan semua lakukan. Jadi memang ya karena kita itu ini ya pembina profesi, masa apa yang dikerjakan profesi kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus juga ngikutin perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang di profesi. Jadi kita jangan sampai ketinggalan gitu kan. Dan untuk ini ya, untuk proses ininya, kepatuhan dan pengawasannya juga kita juga sama, kita juga informasikan secara bertahap juga. Memang yang paling utama ya kita di profesi akuntan publik dan penilai publik dulu. Nanti lama-lama di semua profesi ini, baik di fungsi perizinan, kepatuhan maupun pengawasan, semua akan kita lakukan dengan ini ya, dengan pola yang lebih baik lagi. Jadi biar memang harus tepat sasaran gitu kan. Jadi memang ya kalau memang kesalahan atau mungkin pertanggungjawaban yang ini ya atas pemberian jasa yang kurang memadai itu dilaksanakan oleh AP atau mungkin profesi ini ya dalam mungkin dia baru awal penugasan itu tentu harus dibedakan kan. Dan kalau dia cuma handle klien yang kecil, ini kan juga harus dibedakan. Dan untuk ini ya, mencapai satu yang terakhir tentunya terkait dengan law enforcement ini kan sering kali juga kan menjadi ini ya, menjadi challenge dari kita selaku regulator karena namanya orang kena sanksi kan juga nggak ada enak-enaknya, karena nggak ada enaknya bisa jadi kan ada yang melakukan upaya hukum, kan ada yang kadang ada yang maju ke kalau profesi AP ada yang maju ke KPAP, ada bahkan yang maju kepada ini ke PT UN. Itu adalah hak semua warga negara ya. Itu memang jalur hukum yang memang disediakan oleh Republik ini sebagai negara hukum untuk memenuhi inilah mencapai keadilan dari pihak-pihak yang memang merasa tidak terpenuhi keadilannya ya. Jadi sekarang juga kita akan sempurnakan juga di internal, nanti kita juga sempurnakan ada namanya komite sanksi ya. Walaupun memang selama ini juga untuk sanksi juga banyak pihak yang menentukan, bahkan kadang-kadang kita undang juga untuk profesi untuk memberikan masukan ya.
berkaitan dengan praktek-praktek dari penugasan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Oke, Bapak sekalian, mungkin kita langsung masuk ke poin pokok ini aja ya, ke poin pokok mungkin yang menjadi ini kita kuis untuk nanti kita untuk diskusi, yaitu ada hal yang ini ya, mungkin langsung aja ke bagian terakhirnya. Jadi Bapak sekalian, mungkin yang bagian pokok yang terakhir ini yang menjadi perlu kita perhatikan sama-sama ya. Jadi ada 5 poin pokok ya, ada 5 poin pokok. Sorry, ini 4. Jadi yang pertama itu dari keseluruhan presentasi yang kita sampaikan tadi ya, baik Pak Mus maupun saya, saat ini memang P2PK sedang bertransformasi gitu kan. Kita pengen menjadi organisasi yang sangat agile, memang semuanya menjadi organisasi yang pionik gitu kan. Jadi baik SDM-nya maupun IT yang sekarang ini berkembang ya, kita sama-sama sinergikan gitu kan. Jadi kita harapkan memang ke depan ya tentunya kita ini ya, jadi memang karena bisnis dari profesi ini kan semakin lama kan memang di lingkungan yang ini ya, semakin yang sangat high tech kayak gini ya, tentunya kami pun juga harus merespon itu dengan baik gitu kan. Karena kalau sampai di IT ini kan ciri khasnya kalau kita tuh gagal ngikutin kan memang nanti bisa gagal pembinaan kita, makanya kita harus berubah ke situ juga. Makanya memang semua area ini kita sekarang transformasikan ke IT ini kan. Dan juga untuk SDM kita juga tidak lupa kita tentu akan terus lakukan ini ya, upgrading untuk baik itu kualitas maupun nanti dari segi jumlah pun kalau bisa memang kita akan tambah lagi biar coverage dari pembinaan pengawasan kita ini bisa lebih luas lagi gitu, bukan cuma kadang-kadang kan kalau jumlah profesi tadi disampaikan di depan kan sama Pak Agus tadi sekian ribu itu kan ya, untuk total mungkin lebih dari 10.000 ya kalau untuk semua profesi itu kan. Kalau kita yang periksa dan juga yang ngawasin itu totalnya cuma nggak nyampe 70-80 orang yang fokus ke situ, tentunya kan nanti untuk mencapai satu ini ya, rotasi pengawasan yang ini bisa berulang lagi ke profesi yang sama itu kan perlu waktu yang cukup lama gitu kan. Makanya kita harus ambil tadi ya, satu pakai mensinergikan antara kemampuan SDM maupun juga IT gitu kan. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk probis dari kita sendiri juga kita akan kuatkan. Di internal juga kita semakin perbaikin ya, semua SOP yang kita punya kita perbaikin. Kemudian proses bisnis yang mungkin menghambat kita akan pangkas gitu kan. Jadi untuk layanan kita tetap ini ya, jadi memang P2PK ini fungsi ada 2 fungsi besar yang mungkin agak sedikit bertolak belakang ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pelayanan, yaitu terkait dengan berbagai macam perizinan yang kita terbitkan. Namun memang di sisi lain kita juga sebagai regulator yang bertindak untuk membina dan juga mengawasi. Jadi memang 2 hal ini coba kita seimbangkan gitu ya. Jadi kita ketika melayani kita juga all out, tapi kalau namanya mengawasi ya kita memang dalam posisi yang agak beda lagi gitu kan. Ya segala sesuatu itu kan memang ada pertanggungjawabannya itu kan. Kita hidup juga ada pertanggungjawabannya. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Kita punya izin, Bapak sekarang punya izin untuk berpraktek, ada publik di situ yang menunggu gitu ya. Tentunya kita selaku regulator kan harus ini. Karena tanggung jawab kita yang utama adalah bertanggung jawab untuk protect public interest. Jadi kepentingan publik itu menjadi fokus kami gitu kan. Jadi ya mohon maaf memang kalau nanti ujungnya ada yang kena sanksi segala macam, memang itu sudah menjadi tugas dari P2PK itu kan. Oke, demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Ari selaku moderator. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tri. Ini Pak Tri dan Pak Agus. Saya buka masker dulu sebentar. Pak Tri dan Pak Agus tadi sudah menyampaikan dengan detail sekali mengenai desain dari pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Ini sebenarnya profesi keuangan keseluruhan, cuma dari Pak Agus dan Pak Tri tadi sudah diterangkan mengenai pengalamannya untuk di sisi profesi akuntansi dan juga profesi penilai. Nah, mungkin sebelum kita membacakan
pertanyaan-pertanyaan. Ada yang live terlebih dahulu ya, panitia ya? Oh, satu pertanyaan dulu. Oke, boleh. Mungkin saya coba pertanyaan ini ya dari Pak Rido Hutapea dari IKPI. Dalam pemaparan yang disampaikan, desain fungsi PPPK banyak menitikberatkan pada fungsi pengawasan dengan profiling risiko. Mohon juga dapat dijelaskan apa saja desain ke depan terkait fungsi pembinaan, terutama dalam hal pengembangan kapasitas dan profesionalitas profesi keuangan. Menurut pendapat kami ini jauh lebih penting dan lebih positif. Nah, mungkin Pak Agus bisa menjawab. Terima kasih Pak Ari, Pak Ridho ya atas pertanyaannya. Jadi tadi udah kita jelaskan di awal-awal ya bahwa PPPK itu kan melaksanakan fungsi pembinaan, pengembangan dan juga pengawasan ya. Jadi tidak hanya pengawasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi PPPK itu kita memberikan izin ya kan, kemudian setelah kita kasih izin bisa memberikan jasa, kita lakukan pembinaan, kemudian kita juga lakukan pengawasan, kemudian kalau ada pelanggaran kita juga ada enforcement dalam arti untuk pembinaan juga sebenarnya, dan juga pelindungan terhadap publik dan pelindungan profesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun tadi kita banyak menyampaikan ya berkaitan dengan pendekatan risk-based ya, terutama untuk yang pengawasan, itu tidak berarti kita hanya fokus pengawasan. Justru di PPPK ada bidang tersendiri ya yang menangani pengembangan. Dalam hal ini ada tempatnya Pak Ari. Tempatnya Pak Ari itu banyak melakukan yang berkaitan dengan pengembangan profesi. Nah, salah satunya saat ini tempatnya Pak Ari itu sedang menggodok berkaitan dengan undang-undang pelaporan keuangan. Nanti Pak Ari bisa eksplor lebih lanjut ya. Tapi intinya di sini peran profesi ya itu akan semakin ditingkatkan, dan juga kapasitas ya juga akan semakin ditingkatkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dipahami PPPK tidak hanya melakukan pengawasan kemudian enforcement, tapi kami juga melakukan pembinaan juga ya. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Tri ya, misalkan ada asistensi. Di awal pada waktu kita kasih izin, tadi kan juga kita ada asistensi juga berkaitan dengan sistem pengendalian mutu, karena memang mutu itu yang akan sistem pengendalian mutu itu yang akan menjaga kualitas dari jasa yang diberikan, sehingga pada waktu perizinan pun itu kita syaratkan kantor profesi keuangan yang akan kita kasih izin memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Jadi pada waktu mengajukan perizinan, kalau misalkan rancangannya itu belum tepat ya atau belum sesuai dengan standar gitu ya, itu nanti akan ada asistensi dari PPPK gitu. Begitu juga setelah kita kasih izin, itu juga tidak akan langsung diperiksa. Ada asistensi ya dari PPPK, baik itu berkaitan dengan sistem pengendalian mutu, termasuk implementasinya, berkaitan dengan tas kerja, seperti kalau di KAP itu nanti kita ada asistensi terkait sama atlas ya kan, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang lain lah yang dalam rangka pola pembinaan seperti itu. Dan diharapkan nanti dengan kalau undang-undang pelaporan keuangan itu sudah bisa ditetapkan ya, kan rencana akan dibahas di 2021 rencana ya. Cuma nanti kita akan lihat perkembangannya seperti itu. Itu nanti akan banyak melibatkan profesi keuangan. Jadi dari sisi demand itu diharapkan akan sangat meningkat signifikan lah dari sisi demand, sehingga nanti akan membuat profesi keuangan lebih berkembang lagi seperti itu ya. Itu mungkin Pak Ari bisa menambahkan. Oke, sebelum saya mungkin Pak Tri ada yang mau ditambahkan nggak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ridho atas masukannya ya. Memang ini menjadi masukan dari kami juga. Memang ini P2PK ini memang tadi kan memang kami banyak fokus kepada pembenahan di internal gitu. Tapi sebenarnya untuk eksternal pun kita juga ini ya, juga kita akan juga menjadi perhatian dari kami ya. Salah satunya itu kan terkait dengan standar profesi dan juga kode etik. Ini kan hal yang sangat penting ya. Kenapa dua hal ini menjadi sangat penting? Karena ibaratnya mereka itu menjadi dua hal ini menjadi safeguard dari sebuah profesi itu kan. Jadi kalau profesi ini tidak memiliki standar profesi dan juga kode etik yang settle, tentunya nanti begitu ada permasalahan di belakang ya, ini kan nggak ada safeguard yang memadai gitu kan. Kayak profesi akuntan publik, kalau dia itu dijamin ya di pasal 25 Undang-Undang AP itu kan, kalau dia itu
sudah bekerja sesuai dengan SPAP dan kode etik, dia tidak dapat dituntut secara hukum. Itu kan aturan di di undang-undang AP. Nah, tentunya nanti di profesi lain pun juga akan kita buat sedemikian. Jadi biar tidak mudah lah bagi aparat penegak hukum itu mempidanakan profesi gitu kan. Jadi ya tentunya tadi ya harus ada standar profesi yang memadai, dan itu nanti diterapkan oleh anggotanya gitu, anggota profesi itu. Jadi biar nanti ada semacam kayak mekanisme sebelum ada hukum dari pihak APH itu nanti harus melalui dulu satu ini ya. Jadi nanti biar nggak langsung masuk aja gitu, karena kan langsung masuk kepada ini kan agak repot ya gitu kan, semua pelanggaran kesalahan profesi menjadi ini gitu, menjadi pintu untuk profesi itu disalahkan gitu. Itu terkait dengan ini ya, salah satu safeguard yang mungkin akan kita kembangkan ya. Kemudian selanjutnya itu adalah berkaitan dengan marketnya tadi dan juga eksistensi dari profesi sendiri. Memang dengan adanya pengaturan yang lebih ini ya, yang lebih clear, dan juga nanti kita ada sosialisasi terkait dengan peran dari setiap profesi ini ya. Ini tadi harapannya memang nanti market akan bisa merespon dengan baik adanya profesi-profesi ini. Jadi nanti ke depan memang marketnya bisa cukup berkembang. Mungkin kita bisa nanti Pak Ari bisa sharing terkait dengan dulu waktu appraisal ini belum dibina oleh P2PK kan, mungkin marketnya penugasan nggak sebanyak kayak sekarang. Kalau sekarang sudah luar biasa sekali untuk penugasan yang dihandle oleh teman-teman dari appraisal. Mungkin Pak Ali silakan sebagai ini. Oke, mungkin saya bisa minta tolong ini guys, tolong sajikan yang desain pola pembinaan dan pengawasan ya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dan Pak Agus, cuma kita ingat-ingat lagi bukan yang itu, yang awal. Terus. Nah, ini kan bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa meskipun di sini kita ke arah risk based profiling, namun di sini bisa terlihat bahwa memang kita lihat di kategori hijau pun kita tetap fokusnya ke pembinaan. Mungkin kita kita lihat di perizinan ini terkait ini kita mewajibkan harus untuk kantor ya, harus memastikan sistem pengendalian mutu. Nah, sesuai dengan standar. Nah, nanti dari tim P2PK itu akan mendorong dan kalau perlu menarik untuk dimulai membuat sistem pengendalian mutu untuk kantor. Ini kami lakukan sudah kami lakukan untuk akuntan publik, penilai publik serta aktuaris, itu sudah kami lakukan. Jadi bersama-sama membuat sistem pengendalian mutu. Itu kan berarti lebih ke pembinaan ya. Kemudian terkait untuk pengembangan kompetensi, kita di sini ada kewajiban mengikuti PPL. Tentunya PPL itu juga nanti di peraturan biasanya ada yang PPL wajib dan PPL wajib regulasi sama wajib total SKP itu biasanya harus dipenuhi oleh di asosiasi. Nah, kemudian di sini juga terlihat bahwa di fokus di pola pembinaan ini ada yang namanya asistensi desain. Nah, ini berarti P2PK akan membantu untuk menerapkan standar itu sesuai dengan kapasitas kantor, besar kantor seperti apa. Kemudian juga di sini terkait dengan pembinaannya juga terkait penyusunan dokumentasi kerja. Nah, di sini kan bahkan untuk level yang KAP bahkan sampai dibuatkan program aplikasi untuk penyusunan kertas kerja untuk tingkat kecil. Nah, ini yang bagian dari pembinaan dari yang dilakukan oleh P2PK, dan ini nanti custom sesuai dengan kebutuhan profesi seperti apa. Jadi mungkin misalnya nih ya, terkait dengan penyusunan dokumentasi kertas kerja, memang awalnya mungkin hanya akuntan publik yang aware, namun kebelakangan kita sudah menerapkan ke penilai dan aktuaris untuk supaya mendokumentasikan kertas kerjanya, meskipun mereka memberikan jasa dalam bentuk lisan atau ada penyimpangan dari standar, itu tetap kita dorong supaya membuat kertas kerja. Jadi itu adalah bagian dari pembinaan dan pengembangan yang dilakukan juga oleh P2PK, termasuk juga yang Pak Tri tadi sampaikan untuk market nanti terkait pengembangan profesi, terkait supply dan demand-nya, itu juga akan kami support. Tentunya kerjasama kita partneran dengan asosiasi. Jadi misalnya untuk
penambahan jumlah profesi, itu kan berarti kan kita harus ke supply-nya, calon supply seperti ke kampus atau ke ya intinya ke kampus lah. Kemudian demand. Nah, demand-nya kan berarti kan terkait pengguna jasa. Nah, ini kita bersama-sama lah. Misalnya dulu penilai itu suka ke Pemda untuk inisiasi untuk mengenalkan penilaian di Pemda. Itu sampai ke daerah-daerah kita untuk menjelaskan ke Pemda, dan kita support, P2PK support. Tapi memang kita berharap inisiasi idenya itu dari asosiasi. Jadi kami support ini seperti itu. Jadi itu yang salah satu itu adalah usaha-usaha yang pengembangan profesi. Jadi jangan khawatir Pak, ini risk based profiling and supervision ini untuk memenuhi arahan pimpinan bahwa ini kita harus menjaga public trust terhadap profesi. Namun untuk mencapai seperti itu juga ada usaha yang dilakukan oleh P2PK untuk membina dan mengembangkan profesi. Memang nanti untuk yang kategori merah ya Pak ya, kategori tinggi itu Pak Agus tadi sudah sampaikan mungkin akan lebih keras dibandingkan dengan yang hijau. Yang hijau itu lebih friendly karena yang memang fokusnya ke pembinaan. Oke, mungkin sudah bisa terjawab ya yang untuk yang Pak dari Pak Rido. Nah, kemudian kita ke nomor 2. Ini wah ya dari Pak Gilbert dari Perkopi. Monggo silahkan Pak Gilbert. Apa kabar Pak Gilbert? Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Gilbert Reli. Nah, ini terkait dengan ini akan adanya pengalihan dari Organta ke P2PK. Maka ini kita dari Perkopi mau bertanya mengenai penentuan risiko konsultan pajak Pak. Dilihat dari sisi mana, karena dalam praktek konsultan pajak kalau menghandle klien kebanyakan konsultasi lisan Pak, jadi tidak ada working paper-nya atau KKP-nya, dan ke depan akan diatur bagaimana Pak untuk praktek kerjanya untuk para KP Pak. Mungkin demikian Pak dari pertanyaan dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Jadi coba saya echo ya, jadi intinya ini profiling risiko untuk konsultan pajak seperti apa gitu Pak ya. Jadi pengawasannya nanti akan seperti apa, karena jarang tersedia kertas kerja ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa Pak, ini Pak Tri dulu Pak ya, bisa memberikan pendapatnya begitu Pak Agus. Ya, baik Pak Ari. Jadi terima kasih Pak Gilbert atas ini pertanyaannya Pak ya. Nah ini Pak mungkin terkait dengan untuk konsultan pajak ini kan masih masuk ke dalam Pak ya, yang jangka menengah. Memang nantinya Pak ya, tetap yang namanya hal pokoknya gitu ya. Hal pokoknya adalah berkaitan dengan tadi tiga hal pokok tadi ya, aspek administratif, teknis, dan juga berkaitan dengan celah eksternal. Nah, ini memang hal-hal pokoknya. Jadi mungkin kita akan lihat Pak ya, nanti itu pertama itu berkaitan dengan ini kan profesi ini kan nanti kan akan semua diwajibkan PPL ya. Nanti ketentuan PPL juga akan kita lihat itu dari input juga. Ini sudah ikut PPL berapa banyaknya juga itu untuk aspek administratifnya ya. Kemudian nanti juga ada kewajiban penyampaian ini. Kalau untuk kantornya juga nanti kita akan evaluasi juga. Memang tadi Pak, emang saya di depan tadi kan kalau sekarang itu kantor dari konsultan pajak ini kan tidak diatur secara ini ya. Secara itu bentuknya kayak apa, jadi desain kantor itu harus seperti apa kan nggak diatur. Nah itu memang nanti ke depan memang akan ada sudah sekarang baru dikaji Pak dari timnya Pak Hari ini. Nanti apakah ikut yang dua profesi yang lebih dahulu, 3 profesi yang dahulu, atau tetap seperti sekarang bentuk kantornya. Nah nanti dari ini sistem kendali mutunya, SPM-nya, sistem kendali mutunya nanti juga akan kita bantu dirancangkan oleh P2PK. Jadi nanti akan ini seberapa kantor bisa penuhin itu nanti juga bisa menjadi input dari profil dari risiko dari kantor. Bukan yang aspek teknisnya juga sama Pak ya. Aspek teknis nanti juga ada penyesuaian beberapa hal. Tentunya karena kan kalau di perusahaan Pak ya, perusahaan di Indonesia ini kan ibaratnya kan kalau kayak di pajak itu kan ada yang WP yang kategorinya itu kan WP yang utama yang LTO itu kan juga
Berarti kan rata-rata kan memang perusahaan yang TPK yang di segala macam itu kan justru kan mungkin walaupun ini ya, walaupun mereka itu bayar pajaknya gede kan rata-rata lebih tertib gitu kan. Nah, sementara kan kalau yang menengah bawah ini kan ya secara tersirat atau rahasia umum itu kan dikatakan memang banyak yang itu tadi lah namanya bayar pajak kan banyak yang pengennya kan lebih rendah dari yang saya dan kayak gitu juga itu menjadi akan menjadi pertimbangan juga. Tapi sifatnya sekarang masih dikaji semua Pak, masih dikaji semua. Jadi kira-kira nanti poin-poinnya tekanannya seperti apa nanti yang akan kita ini. Jadi memang nanti klien yang dihandle modelnya kayak apa itu juga akan menjadi pertimbangan ini seharusnya masuk dalam apa yang hijau, merah dan ini. Tapi memang tetap 3 ini Pak. Nah, kalau yang telah eksternal kan ini memang Pak ya. Nanti hasil dari P2PK surveillance, nanti ada pembinaan, ada ke asistensi ke kantor, atau mungkin beberapa kantor mulai ada ini ya implementasi untuk pemeriksaan awal gitu ya. Itu juga menjadi masukan juga untuk penyusunan dari profil risiko konsultan pajak Pak. Tapi masih itu semua sifatnya masih ini ya, masih belum final. Jadi nanti akan dicari dipaskan kira-kira yang paling sesuai gitu seperti apa aja. Tapi memang nanti harus sering ada komunikasi dari pihak asosiasi dengan P2PK juga setelah kita ada masuk ke lapangan. Mungkin Pak Agus ada mau ditambahkan Pak Agus? Ya, makasih. Tadi sudah jelaskan ya terkait sama profil risiko untuk konsultan pajak ya oleh Pak Tri. Jadi ini Pak Gibet ya. Jadi nanti Pak pada waktu PPPK Pak melakukan pengawasan ya, ini saya ngomongin pengawasan. Itu yang kami lakukan tujuannya adalah untuk menilai Pak kepatuhan profesi keuangan ya, terhadap regulasi maupun standar itu. Ya. Jadi nanti dari tim dari B2 itu akan memotret Pak, memotret bagaimana kondisinya, kemudian kriteria yang digunakan apa, kemudian membandingkan antara kondisi dengan kriteria, kemudian dilakukan analisis baru membuat kesimpulan. Gitu. Nah, ini berarti kita ngomongin mengenai kriterianya seperti apa sih gitu loh. Jadi Pak Gibet dan juga Bapak Ibu sekalian ya, karakteristik profesi ya, karakteristik profesi keuangan ya, itu yang yang istilahnya universal lah ya. Itu kan berkaitan dengan kompetensi ya, berkaitan dengan kompetensi, profesionalisme gitu kan ya, integritas, independensi. Jadi karakteristik profesi itu ya seharusnya profesi itu memiliki asosiasi. Itu udah ini ya, udah universal. Jadi profesi memiliki asosiasi, bernaung di bawah asosiasi. Kemudian profesi juga memiliki standar ya, baik itu mungkin standar teknis ya, standar teknis, standar etika maupun standar pengendalian mutu. Nah, jadi kalau mungkin nanti ada profesi yang mungkin belum lengkap lah ininya infrastrukturnya, itu ya mungkin segera saja ya Pak melengkapi infrastruktur tadi itu. Jadi karakteristiknya kan memang profesi itu bernaung di bawah asosiasi. Nah, memang ini kalau untuk akuntan publik ya, itu kebetulan satu nih asosiasinya gitu ya. Jadi YAPI seperti itu. Tapi kalau untuk akuntan sendiri ya, akuntan sendiri itu kan ada yang di IAMI, ada yang di IAI gitu ya. Akuntan publik ada di IAPI. Begitu juga untuk konsultan pajak nih, kebetulan ada beberapa asosiasi seperti itu. Nah, untuk yang ini untuk sebagai referensi aja ya, untuk yang akuntan ya, itu untuk kode etik ya, kode etik itu udah bisa dibikin bersama-sama gitu loh, sama-sama seperti itu. Jadi mungkin diharapkan ke depannya ya, asosiasi ya profesi ya, terutama yang baru gabung ke P2PK ya, itu mulai ini ya, mulai tadi yang melengkapi infrastruktur nanti akan disupport lah oleh tempatnya Pak Hari ini ya, bagaimana berkaitan dengan standar profesinya ya, baik itu tadi ya berkaitan dengan standar teknisnya, berkaitan dengan etikanya, berkaitan dengan pengendalian mutunya seperti itu. Bahkan kalau bisa itu dilengkapi dengan kayak semacam guidance ya, guidance. Sehingga pada waktu profesi itu memberikan jasa, bagaimana dia harus melakukan prosedur, bagaimana dia mendokumentasikan aktivitas kerja, itu ada ininya, ada guidance-nya lah seperti itu. Ya, tadi yang karakternya punya asosiasi, punya standar, ya, kemudian juga menjaga kompetensi. Ya, jadi harus ada kebijakan di asosiasi bagaimana profesi ini menjaga kompetensi. Ya, misalkan disyaratkan dalam 1 tahun harus memenuhi berapa SKP atau dalam 3 tahun terakumulasi berapa SKP seperti itu. Jadi tadi mungkin yang pertama tadi ya, infrastruktur dilengkapi dulu gitu ya. Syukur sudah lengkap ya. Lengkapi, syukur bisa bersama-sama nih kalau ada beberapa
asosiasi ini sama-sama kesulitan pajak misalkan bagaimana bersama-sama membuat infrastruktur tadi, melengkapi infrastruktur tadi itu seperti itu. Jadi nanti pada waktu P2PK yang melakukan fungsi pembinaan, pengembangan pengawasan itu sudah sinkron sama asosiasi itu. Terima kasih Pak Agus. Ini tadi Pak Agus yang Pak mencoba menyampaikan Pak Gilbert bahwa ya intinya sih profiling risikonya sama Pak terkait aplikasi aspek administratif, teknis dan eksternal. Nah, cuma nanti disesuaikan dengan sifat dari masing-masing profesi. Tapi secara teknis yang kita atur seperti pasti tiga aspek besar ini, dan mungkin di aspek teknisnya ada beberapa yang sama seperti risiko klien, kemudian kita juga ada risiko profesinya. Dalam nanti risiko profesi itu terkait dengan kompetensi, terkait dengan kewajaran. Tadi Pak Tri menyampaikan nggak mungkin kan kebanyakan, itu pasti ada penurunan. Nah, itu nanti ini kita bisa diskusikan Pak, karena itu juga bagi tempat kami, terutama nanti di bagian bidang pemeriksaan Pak, yang nanti akan ada di sesi berikutnya, pemeriksaan profesi keuangan lainnya, itu makanya sudah melakukan sekarang itu uji petik Pak, uji petik pemeriksaan itu kami itu sedang mencoba menilai resiko-resiko apa yang ada di profesi Pak. Ini baik dari konsultan pajak, ahli pabean maupun pejabat lelang itu sudah dilakukan uji petik dan akan dilakukan lagi Pak untuk pada uji petik itu mungkin kami bisa diberi masukan Pak. Ini sebenarnya konsul pajak itu misalnya paling ini rentan resikonya di sini Pak. Itu justru kami terima masukan untuk membuat profil risiko ini, dan yang tadi juga Pak Agus sampaikan, intinya kami juga akan membantu membuat infrastruktur termasuk juga yang akan dokumentasi itu akan berguna untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Karena kalaupun nanti ada kasus terutama kasus hukum, amit-amit Pak ya, ada kasus hukum itu yang menyelamatkan Bapak Ibu adalah dokumen. Ya, itu nanti tentu dokumen apa, jasa apa aja yang perlu didokumentasikan, itu tentunya kami juga menjelaskan. Tapi nanti kalau untuk detailnya tentang apa aja aspeknya teknisnya, mungkin nanti bisa di sesi berikutnya Pak, karena sesi berikutnya terkait integrasi profesi keuangan lainnya. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan lebih detail lagi. Oke, mungkin berikutnya ada, terima kasih Pak Gilbert atas pertanyaannya. Berikutnya Pak Amin dari DPN, Ketua DPN MAPI. Oke, makasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, terima kasih. Tadi paparannya bagus sekali. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami mohon diperjelas lagi atau diklarifikasi. Pertama di roadmap ya, slide roadmap, ada penguatan komite sanksi. Nah ini penguatan komite sanksi ini apakah bagian dari karena di MAPI sendiri sekarang kan sudah ada dewan penilai ya, apakah memang dewan penilai tidak memberikan sanksi tapi dia hanya memeriksa. Nah ini komite sanksi ini apakah nanti inter, artinya dari P2PK-nya ada, dari MAPI-nya ada, atau seperti apa? Kemudian di jangka pendeknya di poin nomor 3 itu ada membentuk komite sanksi untuk profesi selain penilai dan aktuaris. Mungkin ini perlu penjelasan lebih jelas kalimat ini. Kemudian satu lagi masalah law enforcement. Kami setuju ada law enforcement. Bagaimana mekanisme pengumumannya, pemberitahuannya? Kenapa? Karena kalau diumumkan secara terbuka di web P2PK, ini bisa jadi dasar bagi
penegak hukum untuk dijadikan barang bukti bahwa si profesi ini berpraktek kurang sempurna. Sedangkan itu dilihat dari administrasi dan standar. Belum tentu ada unsur-unsur kesalahan-kesalahan yang sifatnya pidana atau apalah gitu ya. Tapi karena sudah ada law enforcement yang diterbitkan terhadap penilai tersebut, maka itu jadi barang bukti baru bagi APH in case misalnya si penilai ini juga lagi diperiksa oleh APH dalam proses pekerjaannya. Nah, mungkin ini saja yang saya perlu klarifikasi. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ari dan Bapak-Bapak semuanya. Pak Tri, ini kayaknya lebih cocok nih ke Pak Tri. Baik Pak Ari. Selamat siang Pak Amin. Saya ini aslinya kebanyakan di akuntan Pak. Kalau Pak Ari memang sebenarnya kan kanan kiri Pak ya, baik akuntan maupun appraisal Pak ya. Tapi memang ini Pak, sebenarnya gini Pak, kalau terkait dengan pertama itu terkait dengan komite sanksi Pak, memang ini untuk anggotanya masih di level Kementerian Keuangan Pak. Jadi ya karena gini Pak, karena memang antara appraisal sama akuntan juga ada yang ini sih Pak, ada yang enggak ini ya. Memang dulu itu pernah juga ditawarkan, kalau yang di akuntan ditawarkan pakai profesi kalau nanti kita bikin komite sama-sama atau gimana tuh. Emang diputuskan udah itu kan karena kewenangannya di peraturan itu ada di Kementerian Keuangan, ya dari Kementerian Keuangan aja. Jadi memang ini Pak biar walaupun internal, tapi kalau yang menghandle itu dari berbagai macam latar belakang di Kementerian Keuangan kan, jadi nanti biar lebih ini Pak, biar nggak ibaratnya kan kayak saya ini kan emang handle terkait dengan sanksi Pak ya. Biar nanti yang nentuin sanksi itu bukan cuma saya itu Pak, tapi ada banyak pihak yang memberikan pertimbangan, jadi nanti bisa wawasannya bisa biar lebih fair lah dalam mengenalkan kan. Itu untuk komisi sanksi itu, jadi kita lebih ke internal Pak. Kemudian tadi yang terkait dengan kalau pengumuman nih Pak ya, pengumuman terkait dengan sanksi, selama ini yang kita sampaikan ke pihak luar itu adalah untuk sanksi yang kategorinya berat Pak. Berat itu memang jatuhnya minimal itu di pembekuan Pak. Karena pembekuan ini kenapa harus kita sampaikan melalui media Pak, diumumkan, karena kan seseorang ini kan dibatasin haknya untuk dia memberikan jasa. Kalau namanya dibatasin haknya memberikan jasa kan publik kan harus tahu Pak, mana yang dibatasin, mana yang bisa di-hire gitu kan. Karena seperti itu kami harus umumkan kalau yang sifatnya dibekukan Pak. Tapi kalau sanksi yang di bawah itu selama ini kita hanya P2PK yang tahu Pak. Jadi kita nggak sampaikan kepada publik, dan yang kita sampaikan di publik pun kalau untuk pembekuan ke atas Pak, atau pencabutan itu hanya pengumumannya Pak. Jadi tidak ada lagi KMK ya Pak ya. KMK sanksi itu tidak muncul lagi di website. Karena kalau KMK itu kan ya basicing yang memang dia ditujukan kepada satu orang yang namanya tertera di situ. Kalau sudah kayak gitu kemudian semua orang tahu ininya kan, emang itu yang sangat berisiko. Itu memang selama ini yang sudah kita komunikasikan dan juga kita carikan jalan tengahnya, memang seperti itu Pak, yang kita umumkan hanya yang case-case yang seperti itu. Nah mungkin tadi yang iya. Mungkin Pak Ari mau ngomong. Ya mungkin ini Pak, mungkin ini juga ada sekalian ada beberapa pertanyaan, dan selain dari Pak Amin ada juga dari Pak Riza Babang juga sama terkait komite sanksi itu. Tadi Pak Ketut sudah sampaikan intinya, ini juga ada dari Pak Andi juga, Andi Manudin dari IAMI juga ada. Komite sanksi itu intinya diproses oleh internal, namun jika sanksinya itu berat itu kategorinya mungkin dari pembatasan, pembekuan, ancamannya ya Pak, ancamannya itu insya Allah akan mengundang asosiasi. Jadi untuk seperti yang sudah dilakukan saat ini, kalau untuk MAPI seringnya mengundang Dewan Penilai, kalau untuk akuntan beberapa kali mengundang DSPAP ya Pak Tria, DSPAP maupun dari DSAK. Karena memang majelis kode etiknya pun dari IAPI ini ya, kita harapkan nanti justru ke depan jauh harusnya sih kita partnerannya sama komisi kode etik ya. Ya kalau di MAPI sudah ada di Dewan Penilainya lah. Jadi kalau ada yang ancamannya berat, kita pasti akan diskusi dengan
asosiasi perwakilannya ya dari Komisi Kode Etik. Jadi sekalian menjawab Pak Andi Diam ini bahwa partneran Pak Andi. Jadi di komite sanksi itu tetap internal PPK, namun jika ada ancaman sanksi berat pasti insya Allah ke komite etiknya asosiasi. Mungkin seperti itu Pak Amin ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan dari Pak Riza Bambang serta Pak Andi Imanuddin. Ini juga beberapa dari pertanyaan seperti dari Bu Reni P3 KPI, Pak Budwi ya, P3 KPI juga mirip dengan Pak Gilbert tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Jadi mohon maaf karena waktu saya sudah diingatkan oleh panitia sudah waktunya closing. Jadi mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan yang memang belum terjawab. Namun nanti gampang lah Pak. Bapak Ibu kayaknya sudah pada tahu HP saya, HP Pak Tri atau HP Pak Agus. Monggo silahkan ditanya langsung juga tidak apa-apa. Tapi sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Tapi mungkin juga ada beberapa yang terkait dengan integrasi profesi keuangan lainnya. Ya. Jadi terkait konsul pajak, aktuaris, konsul pajak, ahli pembedahan pejabat lelang mungkin bisa juga nanti ditanyakan di sesi 2. Mungkin terima kasih. Ada Pak Tri atau Pak Agus ada yang mau kasih closing statement? Cukup. Pak Tri sudah cukup, Pak Agus sudah cukup. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang jelas dari penjelasan kami sampaikan, dan kami juga tetap terbuka masukan untuk menyempurnakan risk profiling yang akan kami susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Terima kasih.